Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah dengan seorang gadis yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda pengembara bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang pengembara yang soleh dan taat kepada Allah. Hutan, gunung serta padang pasir telah dilalui dalam pengembaraannya. Suatu ketika di saat Ahmad sedang menyusuri sebuah sungai, dia merasa dahaga yang tiada terhingga. Karena hari memang sangat panas sekali, Ahmad pun kemudian berhenti di pinggir sungai untuk minum dan mencuci mukanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku dengan air sungai ini. Tiba-tiba Ahmad melihat sesuatu mengapung-apung di sungai menuju ke arahnya. Tanpa berpikir panjang Ahmad pun kemudian mencebur dan mengambilnya yang ternyata adalah sebuah apel. Ini mungkin rezeki untukku. Ahmad kemudian memakan apel itu. Tetapi di saat apel itu termakan hampir habis, Ahmad teringat sesuatu. Astagfirullah, kalau ada buah apel terjatuh, berarti di sekitar sini ada sebuah kebun. Dan bila ada sebuah kebun, mungkin kebun itu ada yang memiliki. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang telah memakan buah ini tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Sebaiknya aku mencari di mana pemilik kebun dari buah ini. Ahmad pun kemudian menyusuri sungai itu tanpa merasa letih. Dan benarlah, ternyata di ujung sebuah hulu sungai ada sebuah kebun apel yang sangat luas. Ahmad kemudian mendatangi kebun itu dan mencari pemiliknya. Di saat Ahmad sedang mencari, tiba-tiba seorang tua mengejutkannya. Assalamualaikum, sedang mencari apa gerangan anak muda? Waalaikumsalam, apakah Bapak tahu siapa pemilik kebun apel ini? Sayalah pemiliknya. Kenapa? Jadi pemilik kebun ini adalah Bapak sendiri. Oh, kebetulan sekali. Saya minta maaf karena saya telah memakan sebuah apel yang saya duga berasal dari kebun Bapak. Di mana engkau menemukannya anak muda? Tanya orang tua itu. Di sebuah sungai di saat saya sedang minum dan membasuh muka saya. Pemilik kebun apel itu terdiam dan menatap mata Ahmad dengan tajam. Ahmad pun kemudian berkata, maafkanlah saya Pak, saya siap menerima hukuman apapun dari Bapak. Apapun hukumannya, asalkan Bapak memaafkan saya. Ya, kalau begitu kau akan menerima hukuman dariku, kata orang tua itu seraya terus menatap tajam mata Ahmad. Silakan, apa hukuman yang akan aku terima? Kau harus membersihkan kebunku selama 1 bulan penuh. Baiklah, saya akan menjalankan hukuman itu dengan ikhlas karena Allah, kata Ahmad sabar. Demikianlah, berhari-hari Ahmad membersihkan kebun apel itu dengan rajin dan senang. Dia berharap dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukannya. Hingga tidak terasa 1 bulan penuh Ahmad telah menjalankan hukuman. Ahmad pun kemudian mendatangi pemilik kebun itu. Saya telah menjalankan hukuman untuk membersihkan kebun selama 1 bulan penuh. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Apakah ada hukuman lain untuk menebus kesalahan saya? Tanya Ahmad. Ada, aku mempunyai seorang anak gadis bernama Rokayah. Dia buta, tuli, bisu dan lumpuh. Kau harus menikahinya, jawab pemilik kebun. Bukan cuma terkejut, Ahmad pun gemetar. Tubuhnya berkeringat. Karena Ahmad berpikir begitu berat ujian dan hukuman yang dia terima. Pemilik kebun itu pun bertanya. Kenapa? Apakah kau tidak bersedia? Tanya pemilik kebun itu membuat Ahmad berpikir. Tidak lama kemudian Ahmad dapat menguasai diri. Dia yakin apabila pemilik kebun tidak memaafkannya, maka Allah pun tidak akan memaafkan kesalahannya yang telah memakan apel yang bukan miliknya. Baiklah, saya akan penuhi. Saya ikhlas karena Allah untuk menikahi anak Pakcik, jawab Ahmad. Dengan kesabaran dan keikhlasan Ahmad pun kemudian menikahi gadis pemilik kebun apel. Di saat usai pernikahan, Ahmad hendak memasuki kamar pengantin yang di dalamnya telah menunggu gadis pemilik kebun apel. Assalamualaikum, ucap Ahmad seraya membuka tirai kamar. Waalaikumsalam, silakan masuk. Aku telah menunggu sejak tadi, seorang gadis menjawab dari dalam kamar. Ahmad terkejut bukan kepalang mendengar jawaban itu. Oh, maafkan saya, mungkin saya salah memasuki kamar ini. Sebenarnya saya mencari gadis bernama Rokayah.
Dia anak pemilik kebun apel, kata Ahmad bingung. Sayalah yang engkau cari, jawab gadis itu. Oh tidak, tidak mungkin. Ahmad pun berlalu dengan tergesa meninggalkan gadis itu dan menemui pemilik kebun. Sebelumnya maafkan saya yang telah lancang memasuki sebuah kamar seorang gadis cantik. Tapi, di manakah sebenarnya kamar Rokayah istri saya? Tanya Ahmad. Kau tidak salah, yang kau masuki memang kamar Rokayah anakku satu-satunya, dan yang di dalam kamar memang anakku, dialah Rokayah. Tetapi kenapa saya tidak melihat dia buta, tuli, bisu dan lumpuh? Tanya Ahmad. Anakku, Rokayah memang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tapi yang aku maksud dia buta, karena dia tidak pernah menggunakan kedua matanya untuk melihat hal-hal yang buruk. Dia tuli, karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Dia bisu, karena dia tidak pernah menggunakan mulutnya untuk berbicara kotor. Dan dia lumpuh, karena dia tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang segeralah kau kembali ke kamarnya, temuilah dia yang sekarang menjadi istrimu. Betapa bahagianya Ahmad yang ternyata mendapatkan seorang istri yang bukan cantik jelita, namun seorang gadis yang beriman dan taat kepada Allah. Demikianlah cerita Ahmad yang jujur dan taat kepada Allah. Semoga adanya kisah ini bisa memberi pelajaran kepada kita bahwa sesuatu yang bukan milik kita hendaklah jangan mengambilnya. Jangan lupa dukung channel kita dengan like, komen, dan subscribe. Bagi orang baik yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang belum, ayo segera tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar apabila kita upload video kalian orang pertama yang menemukan video kita. Demikian kisah ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.